lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kegalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. 105.8 FM, the best slow station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, light audience. Ya, kembali kita berproses menuju kesejahteraan diri. Kita akan sharing kembali bersama Siwa Agus Hidayat. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 9 Februari 2012. Dan saya Sam Onyx, juga produser saya Jack Plum akan menemani Anda sampai berakhirnya acara ini, ya. Baik, langsung saja kita sapa teman sharing kita, Siwa Agus Hidayat. Assalamualaikum, Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, suaranya empuk ya. Salam buat Mas Jack Plum. Jack Plum. Oke, ini Jack Plum ada di belakang saya. Sebelah kanan saya juga ada Jack Maula. Ya, tidak ada lengkap di sini. Oke. Jack Maula, ya. Oke, baik. Light audience seperti biasa, Anda bisa menggunakan telepon kami di 021398359906. 906 ya, Jack ya? Ya. Betul. Oke. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ya, Pak? Saya ingin bertanya. Oke, dengan siapa ini, Pak? Dengan Imron. Mas Imron, oke, silakan. Mau ikutan ini acara ini ya, apa namanya, berproses ya? Betul, Mas, silakan, Mas. Halo. Iya, betul, silakan, Mas. Ya. Saya ingin bertanya kepada Yuwok, apakah membaca Al-Quran, mushaf Al-Quran itu merupakan kamu punya nilai ibadah, membaca saja ya, membaca saja tanpa mengetahui artinya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya, kalau misalkan kita sudah bisa membaca, apa yang bisa kita ambil dari Al-Quran itu
agar bisa memberi manfaat dalam hidup kita. Mengingat bahwa Al-Quran adalah mushaf Al-Quran menurut saya adalah salah satu sumber yang kita gunakan atau digunakan oleh muslim sebagai doa di dalam hidup. Itu saja. Sebentar Mas Imron, halo Mas Imron. Ya. Sebentar dulu. Siwa bisa ditangkap Siwa ya? Halo? Bisa. Oke, baik. Ya, baik Mas Imron, terima kasih. Assalamualaikum Mas Imron. Ya, baik. Kelihatannya suaranya agak sedikit ini ya, agak sedikit berisik. Baik, silakan Siwa. Di jalan. Kita langsung saja buka acara ini dan kita langsung sharing dari pertanyaannya Mas Imron. Siwa, monggo. Ya. Rekan-rekan semuanya, para light audien beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyul azim. Kita ketemu lagi dan kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber dan bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan masih sangat dibatasi oleh keterbatasan saya, masih dalam wilayah relatif, belum terjamin benarnya. Untuk itu maka mohon jangan tergesa ditolak, jangan tergesa diterima. Kita harus cermat, kita harus teliti untuk menerima ataupun menolak. Apalagi khususnya di situasi sekarang ini, yang namanya informasi, kalau kita nggak hati-hati dalam rangka menolak dan menerimanya, kita pasti akan terjebak oleh gelombang dan lautan informasi yang kadang-kadang sembarang dan entah berantah. Padahal setiap kita mengambil keputusan, menerima atau menolak sesuatu, itu pasti akan diikuti oleh akibat logisnya, akan menimbulkan akibat-akibat. Untuk itu maka kayaknya kita memang harus selalu belajar. Jangan tergesa menerima, jangan tergesa menolak. Terima setelah jelas, tolak juga setelah jelas. Pada saat belum jelas, simpan dulu sebagai informasi. Jangan diterima dulu atau jangan ditolak dulu. Posisi di dalam acara sharing ini juga seperti itu. Ya. Kita masuk ke topik pertama dari Mas Imron, yang kelihatannya beliau tadi masuknya dari jalan, beliau masih ada di jalan kayaknya. Beliau mempertanyakan apakah membaca mushaf Al-Quran tanpa memahami apa maknanya, jadi membaca saja atau sering diistilahkan dengan Iqra, apakah itu mempunyai nilai ibadah? Ya, untuk bisa memasukkan sesuatu aktivitas sebagai bernilai ibadah, itu kita mesti jelas alat ukurnya apa, sehingga satu aktivitas itu disebut ibadah. Nah, ibadah itu bukan hanya terkait masalah pekerjaannya apa. Itu terkait, tapi tidak hanya itu. Ada yang perlu dilihat lagi, yaitu pekerjanya. Jadi ada pekerjaan, ada pekerja. Kalau pekerjaannya itu baik, tapi kalau pekerjanya tidak baik, tidak bisa sesuatu nanti masuk sebagai ibadah. Itu globalnya. Kalau mau lebih detailnya, sesuatu bisa disebut bernilai ibadah pada saat, sepanjang yang saya tahu ini,
Syarat pertama adalah tujuannya benar. Syarat kedua, niatnya benar. Kemudian yang ketiga, pekerjaan itu benar dan dilakukan dengan cara yang benar. Jadi ada tujuan, niat, dan cara. Kalau tujuannya adalah Tuhan, niatnya melaksanakan perintah Tuhan, caranya tidak menyalahi aturan-aturan Tuhan, nah itu bisa disebut sebagai ibadah. Apapun aktivitasnya, dengan syarat aktivitas atau pekerjaan itu benar, baik, minimal halal. Nanti kita akan tahu bahwa ada pekerjaan ini wajib, pekerjaan ini sunnah, pekerjaan ini haram, pekerjaan ini makruh, pekerjaan ini mubah, misalnya. Itu masalah pekerjaan. Tapi masalah ibadah bukan hanya masalah pekerjaan, tetapi juga masalah siapa yang bekerja. Jadi pekerjaan dan pekerja, amal dan amilnya. Misalnya begini, kalau aktivitas itu menyalahi hukum-hukum kebenaran, ya, pekerjaannya disebut tidak benar. Misalnya apa? Pekerjaannya copet. Nah, pekerjaannya pencuri, ya. Itu jelas pekerjaan-pekerjaan yang tidak benar. Kalau pekerjaannya tidak benar, meskipun tujuan dan niat pekerjanya benar, tidak bisa disebut ibadah. Ada kan istilah dulu, misalnya pencuri budiman, mencuri ke orang-orang kaya, dibagikan ke orang-orang miskin, misalnya. Niatnya benar, tujuannya benar, tapi caranya tidak benar, tidak bisa disebut ibadah karena caranya tidak benar. Nah, kalau tadi dipertanyakan membaca mushaf Al-Quran, membaca saja, tidak tahu artinya, apakah aktivitas itu aktivitas yang salah atau aktivitas yang benar? Kita tentu sudah bisa menjawabnya. Aktivitas itu adalah aktivitas yang baik, aktivitas yang benar. Nah, apakah aktivitas itu masuknya itu kepada kelompok yang wajib? Apakah yang sunnah? Apakah yang mubah? Nah, ini masalah fikih. Untuk menentukan ini pekerjaan ini wajib, apa sunnah, apa mubah, itu masalah fikih. Seandainya kita tidak usah menggunakan hukum fikih, tetapi kita bisa mengambil nilai halalnya saja, bahwa membaca mushaf Al-Quran tanpa tahu artinya itu adalah halal. Halal itu berarti boleh, ya, berarti pekerjaan itu boleh. Kalau kita tinjau dari hukum fikihnya, membaca mushaf Al-Quran itu sudah pengetahuan umum sampai ke masyarakat bahwa itu sebuah pekerjaan yang baik, bahkan sunnah. Ya, jadi pekerjaannya apakah itu bisa bernilai ibadah? Bisa, tetapi perlu ditinjau pekerjaannya. Pekerjaannya itu tujuannya apa? Ya.
Kalau tujuannya bukan Tuhan, ya bukan ibadah namanya. Misalnya membaca Al-Quran dengan qiraah, ya, dengan dilakukan itu tujuannya untuk mencari juara. Ya kan ada pada musabaqah tilawatil Quran itu, kalau tujuannya untuk mencari juara, berarti tujuannya bukan Tuhan, sehingga tidak bisa disebut ibadah. Kemudian niatnya apa? Niatnya dalam rangka bisminya itu bismi apa? Bismi hadiah? Apa bismi apa ya? Tergantung kepada si pekerjanya itu. Kalau mau dimasukkan ke nilai ibadah, itu tujuannya harus Tuhan. Jadi kita melakukan sesuatu, tujuannya itu jauh sekali di sana, yaitu dalam rangka mendekati Dia, dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, dalam rangka takorub kepadanya. Takorub itu mendekatkan diri. Ya, tujuannya jauh ada di depan. Itulah sumber kebahagiaan dan sumber kesuksesan kita. Tujuannya adalah Tuhan. Niatnya apa? Nah, niat itu ada dalam diri kita. Kalau tujuan itu di depan kita jauh, kalau niat selalu bersama kita. Kalau niatnya bahwa ini adalah salah satu perintah Tuhan, yaitu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang minimal halal, apalagi yang sunnah, apalagi yang wajib. Ya, karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal yang minimal itu halal. Lebih bagusnya sunnah. Yang harus adalah hal-hal yang wajib. Ya, sekarang pertanyaannya Mas Imron, membaca mushaf Al-Quran apakah bernilai ibadah? Pekerjaan itu bernilai ibadah? Ya. Tapi untuk bernilai ibadah bagi seseorang, pekerjanya, tujuannya harus benar, niatnya harus benar, caranya harus benar. Tujuannya dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan, niatnya dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan, caranya tidak menyalahi cara-cara yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, dan itu kita bisa perluas itu. Dengan kriteria seperti itu bisa kita perluas. Bisnis misalnya. Bisnis itu pekerjaan yang halal. Bagi bapak, bagi suami, mencari nafkah itu bukan sekedar halal, bukan sekedar sunnah, tapi wajib. Ya, jadi berbisnis, mencari nafkah itu pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bisa bernilai ibadah. Tetapi tergantung pekerjanya bagaimana. Kalau pekerjanya itu di dalam berbisnis, tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, maka bisnis itu bisa menjadi ibadah. Kalau setiap hari kita ini 8 jam berbisnis, tapi kita tidak menata tujuan, tidak menata niat, padahal caranya yang kita lakukan itu sudah benar, tidak bohong, tidak melakukan hal-hal yang salah, itu kita dapat kerugian luar biasa. Setiap hari rugi kalau setiap hari kita bisnis. Kalau setiap minggu kita berbisnis selama 5 hari, berarti selama seminggu kita rugi berbisnis tapi tidak bernilai ibadah. Sehingga hanya bernilai material, hanya bernilai remeh-temeh.
bisnis yang tidak bernilai ibadah, tujuannya mungkin agar kaya, niatnya untuk mendapatkan laba. Caranya benar, kita hanya mendapatkan laba karena tujuan kita hanya ke situ, tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Sehingga meskipun kita setiap hari laba banyak, tetapi tidak ada korelasinya dengan pengembangan kepribadian. Tidak ada korelasinya, tidak ada hubungannya dengan bertambahnya ketentraman. Tidak ada hubungannya dengan bertambahnya kedewasaan dan kebijaksanaan. Makin kaya, makin bahaya. Karena pribadinya tidak semakin dewasa, tidak semakin bijak, tapi sarana hartanya bertambah setiap hari. Itu berbahaya. Bagaimana agar tidak berbahaya? Jadikan bisnis sebagai ibadah. Maka kita setiap hari akan bertambah tentram, setiap hari akan bertambah dewasa, setiap hari akan bertambah bijak. Semakin kaya, semakin tentram. Ya, itu pengembangannya dari kriteria apakah ibadah itu, gitu ya. Jadi Mas Imron, jawabannya, apakah membaca Al-Quran itu bernilai ibadah? Tergantung siapa yang membaca. Ya, kalau tujuannya pamer, tujuannya agar dapat pujian, agar dapat menaikkan prestis sosial misalnya. Saya membaca qiraah di sebuah acara, kan suara saya bagus. Nah, tuh prestis sosial naik. Ya berarti bukan ibadah. Karena ibadah ada kriterianya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengambil manfaat dari mushaf Al-Quran itu? Kan mushaf Al-Quran itu merupakan kitab yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk Tuhan, gitu kan? Bagaimana? Ya, kalau kita ingin mengambil manfaat yang memang semestinya kita mengambil itu, yang pertama adalah bahwa mempelajari kitab suci, mempelajari wahyu Tuhan, mempelajari firman-firman Allah, itu hukumnya wajib. Jadi sebuah pekerjaan yang mulia, sebuah pekerjaan yang bernilai ibadah. Kalau itu ditinggalkan, berarti meninggalkan kewajiban. Ya, kemudian kita yang ingin mempelajari, tujuannya harus Allah, niatnya harus dalam rangka melaksanakan perintah Allah, caranya harus sesuai dengan aturan-aturan dan tata tertibnya. Nah, pertama tujuan. Kita mempelajari ayat, tujuannya apa? Kalau tujuannya agar nanti kalau saya diskusi, saya bisa memenangkan diskusi itu misalnya. Atau kalau ada orang bertanya agar saya bisa menjawab, maka saya belajar. Berarti kan tujuannya bukan Tuhan tuh. Niatnya apa? Ya niatnya agar ini, agar itu, bukan dalam rangka kita mempunyai kesengajaan dan kesadaran bahwa saya melakukan ini karena ada perintah Tuhan. Tentang niatnya. Yang pertama tujuan, yang kedua niat, yang ketiga caranya harus benar. Kalau kita belum mempunyai alat-alat untuk memahami ayat, maka di dalam aturan tata tertib kita harus menfungsikan ahlinya. Kalau ada Rasul, Rasul. Kalau tidak ada Rasul, bisanya melewati para ahli tafsir,
para ahli tafsir. Jangan kita memaksakan diri untuk menafsiri ayat-ayat kalau kita belum memenuhi syarat sebagai ahli tafsir. Kecuali kita tidak bisa ketemu dengan Rasul, kita tidak bisa ketemu dengan para ahli tafsir, kita tidak bisa mencari kitab-kitab tafsir. Itu masalah daruriyat, itu masalah emergensi. Kita bisa mempelajari sekemampuannya. Tapi kalau masih ada Rasul atau masih ada ahli tafsir, kita harus fungsikan itu. Itu caranya. Jangan lupa, sesuatu disebut ibadah pada saat tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Jadi hati-hati dalam masalah cara. Saya punya riwayat hidup sekian lama, saya terjebak tidak memikirkan masalah cara ini. Ya akibatnya ke saya sendiri juga, terjebak-jebak. Jadi bagaimana agar kita bisa memanfaatkan ayat-ayat itu, wahyu-wahyu itu, sehingga kita bisa pahami petunjuknya, kita terapkan dalam kehidupan. Memahaminya kita perlu dengan cara yang benar. Kalau kita bukan ahli sastra, jangan menafsiri karya-karya sastra. Kalau kita tidak punya basic tentang keahlian komputer, jangan menafsiri rumus-rumus komputer. Kurang lebih seperti itu logikanya. Jadi, yuk kita fungsikan kembali para ahli tafsir, kita fungsikan kembali para ahli fikih, kita fungsikan kembali para ahli kesehatan. Sudah ya. Kalau hal-hal yang sifatnya empiris kayaknya sudah deh. Kita bertanya masalah matematik ya kepada orang yang membidangi. Kita menyerahkan kesehatan mobil ya kepada ada bengkelnya. Kita menyerahkan kesehatan fisik kita, mau diamputasi apa tidak, dioperasi atau tidak, kita sudah serahkan toh kepada ahlinya. Tapi kalau hal-hal spiritual, kenapa kita tidak berpola seperti itu? Masalah ayat kita inginnya masuk sendiri. Masalah hadis kita inginnya masuk sendiri. Padahal kita nggak punya background tentang itu. Hanya dengan niat baik saja. Dan itu tidak cukup. Jadi kira-kira begitu Mas Imron. Dan saya kembali ke Bos. Oke, lanjut, Bos. Sob. Iya, silakan. 021 kelihatan sudah tidak sabar ini yang ingin sharing sih, Bos. Ya, silakan. Letter Dians 021-398-359-06 kembali saya buka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dari Bayu. Bayu, silakan Bayu. Bu, saya mau tanya ini. Sebelumnya ya, di sini nama Bayu bukan saya aja ya. Halo, Saya ini bisa saya agak Bayu, gitu. Baik, suaranya kurang jelas suaranya, Bay. Nama saya Ismail Bayu. Karena di sini ada nama Bayu ada dua tuh. ada. Apa yang dimaksud dengan zat dan sifat? Apa yang Zat dimaksud dan dengan sifat. zat dan sifat ya? Oke. Karena nanti ada lagi, Bu, misalkan istilah-istilah yang lain ya, energi, terus lagi Halo? Apa tadi apa? energi, Energi. roh. Terus ada lagi kalau di Indonesia itu, misalkan di Nusantara itu, di Jawa ya, sukma, Apa? sukma, Sukma. rogo sukmo gitu. Terus Terus ada lagi misalkan di Nusantara itu ketemu dengan leluhur orang-orang mati itu bisa ketemu dengan orang-orang mati
rupanya tuh yang kayak orang mati itu masuknya apa, roh atau jahat apa tuh gimana, saya nggak ngerti tuh. Itu aja dah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, itu dari siapa tadi? Bayu Ismail Bayu, dia bilang begitu. Oke, silakan coba. Ya, Mas Bayu, apakah zat dan apakah sifat? Zat adalah sesuatu apa ya? Sebentar. Zat adalah sesuatu eksistensi, ya itu aja. Zat adalah sesuatu eksistensi, itulah zat. Kalau sifat adalah unsur-unsur yang ada di dalam zat itu. Zat sebagai eksistensi yang merupakan substansinya, sementara sifat itu sebagai aksidennya. Setiap eksistensi substansial, wah ini bahasanya saya tidak bisa memakai bahasa yang populer ya. Ini agak bahasa yang teknis. Eksistensi yang substansial, yaitu zat itu pada saat di dalamnya itu ada unsur-unsur aksidennya yang berupa sifat-sifat, maka zat tadi, eksistensi substansial tadi, pasti adalah eksistensi yang terbatas. Karena nanti zat itu ada zat yang terbatas, ada zat yang tidak terbatas. Zat yang terbatas pasti punya sifat-sifat, pasti punya unsur-unsur di dalamnya. Sementara ada zat, kalau zat itu sempurna, maka dia tidak terangkap dari unsur-unsur kediriannya, sehingga di dalamnya tidak ada sifat-sifat. Karena sifat dengan zatnya menyatu sama-sama sebagai substansi. Ya kurang lebih seperti itu. Maaf ya Mas Bayu, bahasanya agak teknis. Pertanyaannya sih juga teknis. Kira-kira begitu ya. Kemudian, apakah yang disebut energi? Oh, apa ya? Ini saya ragu untuk menjawabnya, apalagi tentang roh, sukma, dan tentang tadi disebutkan roh-roh orang yang telah mati misalnya ya. Ada orang melihat satu tampakan yang bentuknya itu seperti orang yang sudah mati. Nah itu seperti apa? Ini Mas Bayu tadi pagi itu sudah nelpon masalah ini dan saya sudah jawab, saya belum tahu. Masih ditanyakan di sini. Jadi ya jawabannya sama, saya belum tahu. Ya gitu ya Mas Bayu. Ya, jadi itu yang bisa saya sharingkan. Saya kembali ke bos.
Ya baik, terima kasih Siwo. Baik, terima kasih juga ya tadi udah sharing. Dan yang lainnya silakan. Kita masih punya waktu sekitar 22 menit ke depan di sesi pertama ini. Silakan di 021398359906 kembali saya terima. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Sadarudin. Sadarudin ya? Iya. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon disaringkan menurut pemahaman Siwa tentang tunduk, patuh, khidmat terkait dengan tauhid. Ya gitu aja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sabarudin. Tunduk, patuh, hikmat. Iya. Ya, terkait Terkait dengan tauhid. dengan tauhid. Silakan Siwo. Iya. Kita perlu bahas dulu dari tauhid. Tauhid itu ada tauhid yang terkait dengan zatnya, tauhid zat. Dan itu tujuan semua pembahasan tauhid itu ke situ. Ya. Dalam rangka ke situ nanti kita juga diajari dengan tauhid sifat, kemudian tauhid af'al misalnya. Ada lagi misalnya terkait dengan bahwa Allah sebagai sumber penciptaan, sebagai sumber ada. Nanti ada disebut tauhid yang terkait dengan tauhidul khalqiyah, bahwa Allah itu maha pencipta. Nah, ada lagi, apakah Allah setelah mencipta itu kemudian dibiarkan saja? Oh tidak. Nanti ada pembagian lagi, ada namanya tauhid pentadbiran, tauhid rububiyah, bahwa Allah mengelola semua yang Dia cipta. Nah, dalam rangka pengelolaan Allah terhadap alam yang dicipta, seluruh alam cipta ini nanti ada hukum-hukum sunatullah takwini dan hukum-hukum tasyri'i. Di dalam Allah sebagai rububiyah sering kita sebut ya Rob gitu ya, ya Robbi. Itu kita sedang memposisikan Allah sebagai pusat pemerintah, pusat pengelola. Nah, kalau dipertanyakan masalah ketundukan, kepatuhan, khidmat, nah ini terkait dengan yang tauhid rububiyah ini. Kita sedang menfungsikan Allah dalam fungsinya sebagai pusat pemberi perintah, sebagai pusat pengelola alam semesta. Kita tidak boleh melakukan sesuatu, kita tidak boleh memutuskan sesuatu, kecuali kita harus merujuk kepada pusat pemerintahan alam semesta, kepada pusat manajemen alam semesta, pusat pengelola alam semesta. Itu yang disebut Allah sebagai fungsi rububiyah. Kita sering menyebut kan ada ya ilahi. Nah, itu fungsi terkait dengan zatnya. Kalau kita menyebut ya Robbi, itu kita sedang berkomunikasi, berhubungan dengan Allah pada fungsi rububiyahnya, yaitu sebagai sang pengelola, sebagai sang pemberi perintah, sebagai sang manajer. Kalau kita kaitkan dengan istilah tunduk, patuh, khidmat, nah itu dikaitkan dengan ini, bahwa kita harus taat terhadap perintahnya, karena dia adalah sumber pemerintah dan sumber manajer
alam semesta. Kita tidak boleh taat kepada siapapun kecuali ketaatan itu sesuai dengan kebijakan sumbernya. Kita boleh mentaati seseorang karena perintah seseorang itu bersesuaian dengan perintah pusat pemerintahan dan pusat manajer alam semesta. Ya, misalnya begini. Orang tua memerintahkan kita sebuah perintah yang benar. Karena perintah ini tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, maka kita wajib melaksanakan perintah itu. Ya, ini kalau perintah orang tua. Beda dengan perintah teman. Kalau seseorang, teman, memerintah saya, perintahnya benar, tidak bertentangan dengan perintah Allah, tapi bagi saya tidak wajib, karena hubungan saya kepada dia adalah hubungan pertemanan. Beda dengan hubungan saya dengan orang tua. Kalau orang tua memerintahkan kepada saya dan perintahnya itu benar, tidak bertentangan dengan perintah pusat pemerintahan, yaitu Tuhan, anak wajib melaksanakan. Perintah orang tua yang benar jatuhnya wajib bagi anak. Seseorang kalau mau tunduk kepada Allah, tunduk kepada patuh dan hikmat kepada Allah, dia bukan semata-mata mentaati kepada orang tua. Tidak. Dia mentaati kepada orang tua karena ini perintah Tuhan pada saat orang tuanya memerintah dengan perintah yang benar. Ya, jadi ketundukan kepada orang tua itu tidak berhenti kepada orang tua. Orang tua hanya sebagai substitusi saja, sebagai halte saja. Terminalnya ada pada Tuhan. Sehingga kalau perintah orang tua itu menyalahi pemerintahan pusat, tidak berlaku tunduk bagi anak. Jadi anak tidak wajib patuh, tidak wajib tunduk kepada orang tua apabila perintah orang tua menyalahi pemerintahan pusat. Ya gitulah. Itu juga berlaku kepada guru, berlaku kepada pemimpin sosial, berlaku kepada pemimpin legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya itu berlaku juga. Tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pusat. Gitu kan? Dalam sistem pemerintahan nasional saja ada sistem seperti itu. Perintah Pak Lurah kepada rakyatnya menjadi gugur kalau perintah Pak Lurah itu menyalahi kebijakan pusat. Ya, seperti itu. Logikanya seperti itu. Jadi kalau kita mau kaitkan apakah tunduk, patuh, hikmat terkait dengan tauhid, ya, di situ posisinya, di situ wilayahnya. Jadi bagaimana agar kita bisa tunduk, patuh, hikmat kepada Tuhan? Kita harus mempunyai tauhid tentang rububiyah Allah, bahwa Allah itu menciptakannya dan Allah juga mengelola ciptaannya. Dalam mengelola itu Allah mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Kebijakan itu ada pada sunatullah takwiniyah, ada pada hukum alam, dan ada pada sunatullah tasyri'iyah, ada pada wahyu-wahyunya, atau yang sering disebut dengan agama. Ya begitu. Itu kalau kita kaitkan dengan tauhid. Tunduk, patuh, hikmat. Kalau tidak kita dikaitkan dengan tauhid, nah, disitulah kita akan ketahuan bahwa kita kalau cermati jatuhnya itu ke egoisme.
Misalnya, saya tunduk kepada Pak Presiden misalnya, tapi tidak ada nilai tauhidnya di situ. Pasti orang yang melakukan itu dia punya motivasi. Motivasinya mungkin karena balas budi. Kalau tidak balas budi kan kita nggak tentram, kita nggak enak. Kita kan sungkan, mosok sudah ditolong begitu nggak balas budi. Ada opsi lain misalnya, dia tunduk kepada presiden karena agar dan seterusnya kan, ada motivasinya. Pasti nanti motivasinya kalau kita terus perinci jatuhnya ada pada egoisme. Ya. Ada yang begini, seorang pegawai, dia mempunyai bos, direktur, ya, misalnya di sebuah perusahaan. Ada orang yang tunduk, taat, patuh kepada direktur, berarti dia tunduk dan patuh pada aturan perusahaan itu. Tapi beda antara A dan B. Si A, dia tunduk kepada direktur itu karena agar saya dapat gaji. Ya, motivasinya uang, orientasinya uang, oriented profit. Ada B, itu dia tunduk kepada direktur, berarti tunduk kepada aturan-aturan yang ada di perusahaan itu yang sudah disepakati. Tetapi seseorang itu dia dalam rangka ketundukannya kepada Tuhan. B ini sedang melaksanakan kewajibannya, tujuannya adalah Tuhan, niatnya dalam rangka melaksanakan perintah Tuhan. Apa? Mencari nafkah. Caranya sesuai dengan aturan-aturan yang sudah disepakati, sesuai dengan perjanjian dan kontrak yang sudah ada. Misalnya kontrak perjanjiannya apa? Setiap malam Jumat sharing di sebuah radio misalnya. A, kalau gajinya dinaikkan, dia bisa melenceng dari cara-cara yang semestinya. Kenapa? Karena motivasinya adalah